Baik, Bung Alfian, ini ada berita dari CNN Indonesia yang memang penting sekali nih. Ada pencerahan atau masukan dari Bung Alfian. Ini beritanya Sabtu 22 Oktober 2022. Judulnya, hasil resolusi Partai Komunis Cina dukung posisi inti Xi Jinping. Waduh. Sebelum masuk dalam beritanya, bagaimana respon awal Bung Alfian? Karena kita sebelumnya juga mendengar katanya Xi Jinping menghilang lah, atau bagaimana Bung Alfian? Watak pemimpin komunisme sejak dulu adalah selalu misterius. Misterius, penuh teka-teki, dan kita tidak bisa menyimpulkan tentang mereka baik secara keberadaan, baik secara kelakuan, baik secara posisi, dan memang mereka sudah terbiasa dengan alam gelap, rapat rahasia, dan kerja-kerja yang sangat menyelingkuhi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai alamiah, karena mereka dikenal sebagai penganut ideologi yang menentang alam. Iya, Bung Alfian, masuk dalam beritanya, Partai Komunis Cina (PKC) mendukung Presiden Cina sekaligus Sekretaris Jenderal partai itu, Xi Jinping, untuk posisi inti. Dukungan itu tertuang dalam resolusi yang disepakati bersama usai PKC selesai menggelar Kongres Sabtu 22 Oktober. Resolusi ini membuat soal perubahan piagam partai. Semua anggota partai akan diwajibkan menjunjung tinggi posisi inti kamerat Xi Jinping di komite pusat partai dan di partai secara keseluruhan. Nah, ini maksudnya gimana Bung Alfian? Dan sebetulnya hasil pertemuan Kongres Partai Komunis Cina ini apakah mempengaruhi komunis secara internasional, Bung Alfian? Pada Kongres Partai Komunis Cina bulan Februari tahun 2018, kita semua sudah tahu bahwa Xi Jinping sudah mengangkat dirinya sebagai dewa, sebagai nabi daripada masyarakat komunisme Cina. Nah, pergumulan itu semakin mengeras. Kalau kita lihat dari 2018 sekarang 2022, berarti 4 tahun berselang, maka komunis internasional yang hari ini besar ya tinggal di Cina, dalam jumlah besar orangnya dan besar ambisinya dan besar kemauan-kemauan untuk menyebarkan ideologi itu. Jadi ada hal yang perlu kita catat dalam kongres yang dilangsungkan pada tanggal 22 atau sebelumnya dan berikut harinya di bulan Oktober 2022 ini. Ada satu situasi yang membuat orang tertegun ketika seorang pendahulu dari Xi Jinping yang bernama Hu Jintao. Hu Jintao seorang petinggi Partai Komunis Cina yang dia tidak diperbolehkan melihat map merah yang berisi agenda acara dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembahasan pembicaraan pada kongres yang baru saja berlalu pada pekan lalu. Artinya ini menjadi persoalan buat kita bahwa Xi Jinping semakin mempertegas bahwa dia akan mengambil garis keras, garis represif. Orang menyebutnya dia sebagai memunculkan wajah aslinya. Nah, dia tidak mau berlama-lama untuk negara-negara yang akan dijadikan tunggangannya. Yang pertama akan dilakukan tindakan keras kepada Taiwan, karena Taiwan itu tetap merasa bukan negara bagian daripada Cina, tetapi RRC menganggap Taiwan itu salah satu provinsi daripada Republik Rakyat Cina Komunis itu. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, secara politik kan Partai Komunis itu kan secara internasional di Indonesia pernah ada, Bung Alfian. Bahkan mungkin yang sering Bung Alfian sampaikan, mereka baik anasirnya, kadernya, cucunya, mereka kan masih sering memunculkan ide-ide kekomunisan mereka, Bung Alfian. Nah, apakah mungkin hasil dari kongres-kongres mereka di Cina itu mempengaruhi semangat atau ghiroh para kader komunis atau kader PKI yang ada di Indonesia, Bung Alfian? Karena ada orang sering bilang PKI mah beda sama yang di PKC gitu. Gimana, Bung Alfian? Mengkoneksikan dengan ucapan dari pada hari ulang tahun PKC yang ke-100 betul. 2021 yang lalu, itu harus diperhatikan bahwa itu ada satu ungkapan yang menunjukkan ikatan koneksitas kesejarahan, koneksitas ideologi
kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa. Jadi kalau ditanyakan bagaimana, menurut hemat saya harus dilihat beberapa hal. Yang pertama, Xi Jinping semakin super body, semakin powerful, dan di sisi lain juga semua tahu kalau dulu diketahui ada 70 juta pasukan pemuda yang mengawal buku merah. Betul. Sekarang jumlah mereka ada sekitar 90 juta orang. Artinya pengawalan terhadap praktek aplikatif daripada komunisme dengan cerminan simbol maskotnya yang bernama Xi Jinping itu akan dikawal dengan ketat. Ya, semua orang paham bagaimana siapapun yang menolak, yang membangkang, sebutlah Jack Ma, dimiskinkan dengan cara-cara yang sistematis. Dan beberapa orang-orang yang masuk pada gerakan-gerakan pro-demokrasi, ya, orang-orang yang dulu sama dalam peristiwa Tiananmen, orang-orang Falun Gong. Artinya gerakan ini menurut hemat saya akan beresonansi dengan gerakan komunis yang ada di Indonesia. Tapi memang komunis Indonesia ini masih agak banci, ya, masih agak menutup-nutupi, masih memberikan cadar ideologi gitu. Mereka masih menutupi kemauan mereka yang sesungguhnya, tetapi sesungguhnya mereka juga mendapatkan perintah tidak langsung dari Xi Jinping untuk melakukan pemberantasan orang-orang yang berpihak pada pola-pola hidup keberagamaan. Itu merupakan satu pernyataan yang mungkin pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan sekitar 2 tahunan yang lalu, dan semakin mengeras dengan komitmen bahwa kalau pemerintah Indonesia atau rezim penguasa Indonesia mau melakukan seperti yang dilakukan apa yang terjadi di Cina, maka pemerintah Xi Jinping akan memberikan kemudahan, kemurahan, kasih sayang, kelemah lembutan dan perlindungan dunia tapi bukan akhirat gitu ya. Jadi ini memang Bung Kameramen, sebuah dialog yang membutuhkan keberanian kita untuk mengingatkan bahwa gelombang Komintern, komunisme internasional sedang kembali dihidupkan. Tapi jangan lupa di saat yang bersamaan gelombang Zionis Kristen Internasional juga melakukan proses pendentingan gelombang ideologi mereka. Maka ini menjadi pesan sangat khusus buat kaum muslimin agar merapatkan barisan, memohonkan pertolongan Allah, belajar dari sejarah kejayaan dan gerakan-gerakan kemerdekaan atau gerakan-gerakan penaklukan tanda kutip, baik yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan sederet nama-nama pembuat sejarah pada masa mereka. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang mungkin kalau di Indonesia apa mereka nunggu waktu gitu. Nah, Bung Alfian, sedikit lagi dalam beritanya, Wu juga meyakini Xi Jinping akan mengamankan posisi presiden di periode selanjutnya. Menurut kebiasaan politik Cina, siapa saja yang terpilih sebagai sekjen berpotensi menjadi presiden. Langkah itu tampak semakin nyata karena PKC sudah mengubah konstitusi yang menghapus batasan periode masa jabatan presiden. Nah, ini juga berbahaya Bung Alfian. Di kita juga banyak, termasuk Bung Alfian, mengingatkan kita bahwa konstitusi kita sudah dikudeta atau ya sudah diacak-acak lah begitu Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi dibaca berita kali ini Bung Alfian, apa yang perlu umat Islam khususnya yang ada di Indonesia waspadai Bung Alfian dengan pergerakan komunis internasional ini Bung Alfian? Sebuah pernyataan dan permintaan closing statement yang harus dijawab dengan beberapa poin. Yang pertama, secara nasional pihak tentara secara langsung saya mendengar tokoh-tokoh mereka yang representatif baik yang masih dinas maupun yang sudah purnawirawan sangat menganjurkan bahwa menghadapi kebangkitan atau menghadapi gerakan-gerakan yang sangat masif daripada gerakan komunisme secara umum, keinginan kebangkitan PKI maupun para pengasong atau para
bidak-bidak, budak-budak daripada Partai Komunis Cina ini harus dihadapi dengan dua kekuatan utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga tentu kepolisian yang cinta dengan NKRI, yang berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa, serta umat Islam secara keseluruhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk umat Islam, karena memang umat Islam menjadi sasaran utama, jadi TO, dan mereka merasa selama masih banyak masjid, selama pesantren masih terus-menerus menerima santri baru, selama lembaga-lembaga pendidikan Islam terus-menerus melahirkan atau merekrut dan mewisuda anak-anak yang mempunyai kemampuan keilmuan dan keislaman yang memadai, selama masjid masih ramai dengan sholat 5 waktu dan gerakan-gerakan ibadah dan keilmuan lainnya, selama kegiatan-kegiatan kampus, kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan masih semarak, maka mereka tidak akan cukup sanggup. Maka untuk itu mereka terus melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada penghentian atau pembasmian. Yang terakhir, maka pilihannya adalah seluruh kita, di samping memikirkan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan negara kita, apakah resesi ekonomi yang sudah diambang mata, apakah berbagai persoalan tentang sumber daya alam, dan hal-hal yang merupakan patologi sosial, maka upaya untuk membasmi komunisme PKI, komunisme dengan afiliasi kemana negara komunis dan ideologi komunis, itu harus tetap dipersiapkan dalam artian yang sesungguhnya. Sebagaimana tahun 1966 kita punya KAPI P2, kita punya kami M1 tapi edisi 1966, bukan kami yang sekarang dan bukan kami M2 yang juga dimotori teman-teman mahasiswa. Akhirnya kita cukupkan pembahasan ini. Apapun yang terjadi di Cina, mereka akan mendapatkan rumus jawaban sejarah yang jauh daripada yang mereka harapkan. Dan mereka akan dihancurkan atas pertolongan Allah. Dan komunisme PKI tidak akan pernah bisa eksis, karena kami tetap punya akar kesejarahan membasmi ateisme komunis dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya dan peran kesejarahan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.